Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok D2, Komunitas Pecinta Alam di Facebook, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu praktik digital dan pembentukan identitas kolektif dalam komunitas pecinta alam di Facebook. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, Alifia Namira Anjani, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Saya Mary Duyanti sebagai pemateri kedua. Saya Dea Maharani sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita mulai ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Sabrina Sifaur Rahmah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, langsung saja kita di sini ke latar belakang. Jadi di era digital saat ini, cara manusia berinteraksi mengalami perubahan sangat besar. Nah, media sosial ini tidak lagi hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi pembentukan komunitas sosial. Dan komunitas ini merupakan salah satu contoh kelompok yang sangat aktif menggunakan Facebook untuk berbagi informasi kegiatan alam, mengedukasi anggota tentang lingkungan, menjalin solidaritas sesama anggota. Aktivitas komunitas ini hanya berlangsung secara langsung di alam, tetapi juga berkembang melalui ruang digital. Next. Ini ada rumusan masalah. Jadi, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana praktik komunikasi komunitas pencinta alam di Facebook, dan yang kedua, bagaimana identitas kolektif dibangun secara digital, dan yang ketiga, fitur Facebook apa yang dimanfaatkan komunitas, dan yang keempat, ada bagaimana nilai pelestarian alam dikomunikasikan. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Baik, untuk materi berikut yang akan dijelaskan oleh Mary Duyanti. Baik, di sini saya akan membacakan tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan praktik komunikasi komunitas. Artinya penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana cara anggota komunitas pecinta alam saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi melalui media sosial Facebook. Yang kedua, menganalisis pembentukan identitas kolektif komunitas. Tujuan ini untuk memahami bagaimana rasa kebersamaan, solidaritas, dan identitas bagi komunitas pecinta alam dibangun dan ditunjukkan secara digital. Yang ketiga, mengidentifikasi pemanfaatan fitur digital. Penelitian ini bertujuan mengetahui fitur-fitur Facebook apa saja yang digunakan komunitas, seperti unggahan foto dan video, kolom komentar, serta fitur like dalam mendukung aktivitas komunitas. Yang keempat, memahami penyebaran nilai pecinta alam di ruang online. Maksudnya adalah melihat bagaimana nilai-nilai pelestarian alam, kepedulian lingkungan, dan semangat cinta alam disebarkan melalui media sosial. Serta ada manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai peran media sosial khususnya Facebook dalam memperkuat solidaritas, komunikasi, dan identitas kolektif komunitas pecinta alam di era digital. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi menjadi ruang penting dalam menjaga nilai-nilai komunitas dan membangun kebersamaan secara online. Boleh di next. Baik, di sini ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif etnografi digital. Artinya, penelitian ini berfokus pada perilaku, interaksi, dan makna yang dibangun oleh komunitas pecinta alam di ruang digital, khususnya media sosial. Etnografi digital digunakan untuk mengamati aktivitas komunitas secara online. Yang kedua, metode observasi partisipatif. Peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga terlibat secara langsung dalam aktivitas komunitas, seperti membaca unggahan, melihat diskusi, dan memperhatikan interaksi antara anggota di Facebook. Berikut ada objek penelitian grup Facebook komunitas pecinta alam. Objek penelitian ini adalah grup Facebook yang digunakan oleh komunitas pecinta alam sebagai ruang komunikasi, berbagi informasi, dan membangun kebersamaan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Um, Melakukan beberapa cara, yaitu observasi unggahan dan interaksi anggota, dokumentasi digital, analisis konten, serta catatan lapangan digital. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Maharani.
Baik, saya akan menjelaskan temuan dan pembahasan. Yang pertama, Facebook menjadi ruang sosial komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa bagi komunitas pecinta alam, Facebook bukan sekedar platform media sosial, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang sosial utama. Di sini, batas-batas geografis antar anggota melebur. Mereka berkumpul dalam sebuah ekosistem digital untuk mendiskusikan hobi yang sama, yakni pelestarian dan penjelajah alam. Yang kedua, unggahan visual sebagai alat utama bagi pengalaman. Visualitas memegang peranan kunci berdasarkan analisis foto yang diunggah seperti terlihat pada contoh tangkap layar di sebelah kiri. Anggota komunitas menggunakan unggahan visual seperti foto pemandangan Gunung Ceremai atau aktivitas di sawah sebagai alat komunikasi utama. Dalam gambar tersebut, terlihat seorang anggota berfoto dengan latar belakang gunung dan persawahan yang asri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan di lokasi menjadi bukti validitas pengalaman mereka. Foto ini bukan sekedar pamer, melainkan cara untuk membagikan keindahan alam dan menginspirasi anggota lain untuk menunjukkan hal serupa. Yang ketiga, interaksi digital membangun solidaritas. Interaksi yang terjadi melalui fitur post, like, dan komentar menciptakan ikatan emosional. Solidaritas terbangun ketika sesama anggota saling memberikan apresiasi dan bertukar informasi mengenai rute pendakian dan kondisi alam terkini. Nah, yang keempat ini konstruksi identitas kolektif. Identitas sebagai pecinta alam semakin diperkuat melalui penggunaan simbol-simbol tertentu. Hal ini terlihat dari penggunaan foto profil dan latar belakang alam bebas. Hashtag khusus dan simbol-simbol komunitas dalam setiap keterangan unggahan. Hal ini menunjukkan adanya keinginan individu untuk diakui sebagai bagian dari kelompok sosial yang peduli terhadap lingkungan. Nah ya, kesimpulannya, ya, yang pertama Facebook berperan penting dalam komunitas pecinta alam. Bukan sekedar media sosial biasa, Facebook telah bertransformasi menjadi pusat hubungan digital bagi komunitas pecinta alam. Nah, yang kedua ini, media sosial membangun identitas kolektif. Media sosial memungkinkan setiap individu untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar melalui unggahan foto, cerita perjalanan, dan penggunaan tagar tertentu. Komunitas ini membangun identitas kolektif. Mereka tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, melainkan melal- eh, me- melalui unggahan foto, cerita perjalanan, dan penggunaan tagar tertentu, mereka tidak lagi bergerak sendiri, melainkan memiliki rasa kepemilikan terhadap nilai-nilai pelestarian alam yang sama. Nah, yang ketiga ini, fitur digital mendukung solidaritas dan advokasi. Inilah titik di mana teknologi memberikan dampak sosial yang nyata. Fitur-fitur seperti penggalangan dana, petisi online, dan penyebaran informasi cepat sangat mendukung upaya advokasi lingkungan. Misalnya, ketika ada kawasan hutan yang terancam, komunitas dapat cepat menggalang dukungan massa secara digital untuk melakukan proses dan bantuan hukum. Yang keempat, sinergi interaksi online dan offline. Kesimpulan terpenting adalah bahwa dunia digital dan dunia nyata tidak dapat dipisahkan. Diskusi yang sering dimulai di kolom komentar seringkali berkelanjutan menjadi aksi bersih gunung atau penanaman pohon di lapangan. Begitu pula sebaliknya, pengalaman di alam terbuka kemudian didokumentasikan untuk menginspirasi orang lain di media sosial, menciptakan sebuah ekosistem yang saling melengkapi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebagai penutup, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana komunitas pecinta alam memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook, sebagai ruang untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi. Dengan kehadiran ruang digital ini menunjukkan bahwa aktivitas komunitas tidak hanya berlangsung di dunia nyata saja, tetapi juga berkembang di dunia digital. Dan melalui pendekatan etnografi digital, kita bisa memahami dinamika, nilai, serta pola komunikasi yang terbentuk dalam suatu komunitas online. Dan semoga pemaparan ini bisa menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.